Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah, nikmat iman dan Islam, nikmat berjumpa dengan Ramadan, nikmat mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan siyam, dengan qiyam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kultum malam hari ini adalah istiqomah, menjaga akidah di zaman yang penuh fitnah. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, karena ini menyangkut masalah akidah, warisan utama yang ditinggalkan oleh para nabi kepada umatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa misi mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut, mengajak manusia menyembah Allah, meninggalkan segala bentuk penyembahan terhadap taghut. Jadi misi diutusnya para nabi ke tengah umatnya adalah mengajarkan akidah yang benar. Apalagi menyangkut akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah akhir zaman tidak seperti fitnah biasa. Fasatakunu fitan kaqita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Fitnah akhir zaman itu fitnah yang sangat pekat, bagaikan malam yang gelap gulita. Manusia sulit membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Sehingga saking dahsyatnya fitnah hari itu, maka banyak orang di pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Rasulullah tidak mengatakan pagi orang beribadah, sore bermaksiat, tidak. Ini fitnah biasa. Tapi fitnah akhir zaman jelas ada pergeseran nilai-nilai akidah di sana. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara ciri khas zaman ini banyak ruwaibidah berbicara. Satati sanawat khadda'ah, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Pada tahun-tahun itu orang yang pendusta dianggap jujur, sebaliknya orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang khianat dipercaya, tapi orang yang amanah malah dianggap khianat. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Pada tahun-tahun itu banyak ruwaibidah berbicara. Qila wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi bicara urusan-urusan penting tentang agama. Inilah zaman kita. Orang tidak pernah nyantri, tidak bisa baca Quran, apalagi kitab gundul.
hanya sekedar pegiat sosmed, sosial media, tapi berani bicara urusan-urusan penting agama, berani berbicara tentang hukum Allah, syariat Allah, halal haram, bicara masalah akidah, masalah akhir zaman, masalah hari kiamat. Sehingga orang-orang yang seperti itu persis seperti yang disabdakan oleh Nabi, fadallu wa adallu. Mereka sesat untuk dirinya dan mereka banyak menyesatkan manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, zaman ini adalah zaman yang berat, sehingga Nabi menggambarkan al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Orang yang berpegang teguh terhadap agamanya itu seperti memegang bara api. Orang ketika menjaga agamanya, maka dia merasakan sesuatu yang berat. Dia seperti terasing. Dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dituduh kadrun, dituduh radikal, intoleran, bahkan teroris. Inilah zaman kita. Maka orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman seperti ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa inna lahu minal ajri ka ajri khamsina sahabiyan. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia mendapatkan pahala dari Allah seperti pahala 50 orang sahabat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita bisa istiqamah menjaga akidah kita di zaman yang penuh fitnah ini? Pertama, yaitu dengan as-sabru wat tamassuk bil Quran. Dengan bersabar dan berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dalam ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat As-Sajdah, ayat yang ke-24, kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan ayat-ayat kami. Apa syaratnya? Kata Allah, syaratnya ada dua. Lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ada yang menarik pada ayat ini. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ditanya oleh sahabatnya. Ini diabadikan dalam risalah ila ba'dil ikhwan. Kenapa Allah menggabung dua kebaikan sekaligus pada ayat ini? Sabar dan yakin terhadap ayat-ayat Allah. Maka beliau menjawab, karena fitnah atau ujian yang menimpa kehidupan manusia itu selalu mencakup dua aspek sekaligus. Aspek pertama yaitu aspek syahwat, kecintaan yang berlebihan terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap jabatan, terhadap lawan jenis. Ini adalah syahwat. Maka untuk menghadapinya dibutuhkan kesabaran yang besar. Lalu fitnah yang kedua, yang tidak kalah dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari yang pertama, yaitu fitnah syubuhat, tipuan-tipuan seputar agama. Banyak orang menipu mengatasnamakan agama. Ada orang menyampaikan syubuhat, semua agama itu sama. Pernah dengar, Pak? Ya. Ini syubuhat, tipuan terhadap agama. Ada orang menyampaikan syubuhat terkait syariat Allah. Jilbab itu bukan syariat. Jilbab itu hanyalah budaya. Ini syubuhat.
tipuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat, biasanya kita mendengarnya 5 tahun sekali. Apa bunyinya? Lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi zalim. Ini syubhat. Maka untuk menghadapinya tidak cukup hanya dengan bersabar, tapi kita harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pegiat sosmed bilang jilbab hanyalah budaya, bukan syariat. Sementara Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, seluruh wanita yang beriman untuk menutupkan pakaiannya ke seluruh tubuh mereka. Mana yang kita percaya, Pak? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pegiat sosmed mengatakan semua agama sama, jalan menuju Tuhan. Sementara Allah mengatakan innad dina indallah al-Islam. Mana yang kita percaya? Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh terhadap ayat Al-Qur'an. Ketika ada pegiat sosmed berkata, lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi zalim. Padahal Allah ingatkan kita semuanya, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Mana yang kita percaya, Pak? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara agar kita bisa istiqamah di atas akidah yang benar di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang kedua, yaitu dengan al-ilmu, ilmu. Hendaknya kita hari ini selain menghadiri majelis-majelis ilmu di sekitar kita, kita ajak keluarga kita, anak istri kita. Apa sebabnya? Karena zaman yang kita hadapi zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman di mana kesesatan, kesyirikan dipertontonkan dengan nyata, disiarkan di berbagai media, baik media elektronik maupun di sosial media, diperdagangkan secara nyata. Orang membela terang-terangan, menganggap itu satu hal yang biasa, bahkan dianggap itu adalah hal yang benar, dijadikan sebagai komoditas bisnis untuk menarik perhatian manusia. Maka kalau kita tidak membekali diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kita khawatir jangan-jangan satu saat mereka akan tertipu oleh jebakan-jebakan tadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, risalah para nabi, termasuk risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari awalnya hingga akhirnya itu selalu berhubungan dengan ilmu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami utus seorang rasul dari kalangan kalian ke tengah-tengah kalian. Apa misinya? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini ilmu. Wa yuzakkikum, menyucikan jiwa-jiwa kalian. Lagi-lagi ilmu. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi ilmu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi dari awal sampai akhir
misi risalah Nabi itu berhubungan dengan ilmu. Makanya kalau kita mengaku cinta Nabi, buktinya adalah rajin ngaji. Orang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tapi nggak pernah ngaji, itu adalah cinta palsu. Yang ketiga, bagaimana kita istiqamah di atas akidah di zaman yang penuh dengan fitnah, yaitu dengan al-mubadarah bil a'malis salihah, bersegera di dalam beramal saleh. Prinsip beramal saleh dalam Islam itu bukan yang penting ditunaikan, tidak. Salat yang penting salat, tidak. Tapi Allah menyampaikan dalam Al-Quran dengan redaksi-redaksi yang menarik. Dalam sebuah redaksi kata Allah, wasari'u, bersegeralah kalian. Dalam redaksi yang lain, sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Dalam redaksi yang lain, falyatanafas, hendaknya seseorang itu memiliki kekuatan nafas yang panjang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghidupkan Ramadan. Itu tidak hanya pekan pertama saja, tapi hingga akhir Ramadan kita memiliki nafas yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghadapi zaman yang penuh fitnah. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal saleh, karena akan tiba zaman yang penuh fitnah. Fitnah hari itu bagaikan malam yang gelap gulita. Orang sulit membedakan mana hak mana batil. Maka banyak orang di pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi sekeping dunia. Yang keempat, bagaimana agar kita istiqamah di atas akidah di zaman yang penuh fitnah, yaitu luzumu jama'atil muslimin, selalu berjamaah bersama kaum muslimin. Ketika kita salat berjamaah, ketika ngaji berjamaah, ketika berdakwah berjamaah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar berjamaah. Seluruh kehidupan kita selalu berjamaah bersama kaum muslimin. Ini salah satu tarbiyah Allah di bulan Ramadan. Allah melatih kita untuk selalu berjamaah. Kita sahur bersama-sama kaum muslimin, kita berbuka bersama-sama kaum muslimin, kita berlebaran nanti juga bersama-sama kaum muslimin, tarawih bersama kaum muslimin, i'tikaf bersama kaum muslimin, qiyamul lail bersama kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena fa inna syaitana ma'al wahid, setan itu selalu menerkam yang sendiri. Maka selalulah berjamaah. Terakhir yang kelima, bagaimana agar kita bisa istiqamah di atas akidah di zaman yang penuh fitnah, yaitu dengan kasratud du'ai ilallah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada para sahabat. Kata para sahabat, Rasul mengajarkan doa ini kepada kami, itu seperti mengajarkan kami Al-Quran. Kalau ada doa ditalqin seperti mengajarkan Quran, kira-kira doa itu penting atau tidak, Pak? Doa yang sangat penting. Kita baca setelah tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka jahanam,
dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk menjaga iman dan Islam kita hingga akhir hayat kita, sehingga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.